Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana sukacita? Amin. Dalam Tuhan kita senantiasa bersukacita. Ya, saya ingatkan sekali lagi, bagi yang mempunyai HP bisa di silent dulu agar ibadah kita dapat berjalan dengan lancar. Saya akan membacakan warta jemaat. Komisi Wanita akan berulang tahun. Jadi kami mengharapkan untuk semua jemaat yang hadir bisa hadir di ibadah HUT Komisi Wanita yang ke-18 yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni jam 4 sore di gereja ini. Jadi diharapkan jemaat untuk bisa hadir semua pada acara HUT Komisi Wanita jam 4 sore ya. Jadi kita bisa menghubungi Pak Yun untuk penjemputan. Sebelum ibadah dimulai, mari kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah pujian dari KPPK 293.
yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara dengan orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali akan menaikkan sebuah pujian dari KPPK 170. Dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang dan hadir bersama-sama di rumah-Mu di tempat ini. Namun kami juga mohon ampun ya Bapa untuk pelanggaran yang telah kami perbuat, baik disengaja maupun tidak, untuk kesalahan yang telah kami lakukan. Ampun ya Bapa. Pada ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang ketua berdiri. Berita anugerah diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 2. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 3, 2, 1.
dari Daud, nyanyian pengacara. Berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa menipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari kita akan menaikkan kembali sebuah pujian dalam roh Yesus Kristus. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Yuki Supit, kita akan mendengarkan sebuah pujian. Pertolonganmu
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, lagu yang indah ya, mengingatkan kita bahwa hati kita hanya bisa tenang kalau kita berada dekat dengan Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk kita bersama-sama mendengar dan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti lagu yang sudah kami dengarkan tadi ya Tuhan, bahwa hati kami hanya bisa tenang ketika kami ada di dekat dengan Tuhan. Dan karena pertolongan yang datangnya daripada Tuhan saja yang kami harapkan. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami mungkin lebih memilih mendapatkan pertolongan dari dunia ini, melebihi kerinduan kami mendapatkan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan, dan biarlah ketika kami ada di rumah Tuhan ini, kami akan selalu diingatkan untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, untuk kami semakin menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan, Firman-Mu yang memberikan penghiburan, Firman-Mu yang mengingatkan kami akan perintah Tuhan, akan janji Tuhan yang akan kami pegang di dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah waktu pemberitaan Firman-Mu pada pagi hari ini.
Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga jemaat yang mendengarkan. Sehingga ya Tuhan, kami semua diberkati oleh firman-Mu dan kami dikuatkan, kami dihiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, bertumbuh dalam kasih dan karunia Allah. Firman Tuhan akan diambil dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang bertumbuh. Saya ulangi ya, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang bertumbuh. Artinya adalah bahwa setiap kita yang mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, kita yang sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kerohanian kita harusnya mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Sejak pertama kali kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, sejak pertama kali kita mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Dan mulai saat itu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan sebetulnya ketika kita percaya juga kepada Kristus adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Dan mulai hari itu harusnya iman kita itu bertumbuh. Kalau saya pakai ilustrasi di dalam slide yang Bapak Ibu bisa lihat, ya ibarat tumbuhan. Ya, dia tidak mungkin jadi benih atau biji atau tunas terus menerus, tetapi dia bisa, harusnya dia semakin hari semakin bertumbuh menjadi besar. Bapak Ibu yang punya anak, ya pasti ketika anak itu masih kecil, ya pasti lucu ya Bapak Ibu ya.
imut-imut kan. Kita senang lihatnya, kita bisa cubit, kita kasih dia hadiah, kita pakaikan dia baju, ya, dan itu pasti menghibur. Tapi rasanya tidak lucu lagi, tidak imut-imut lagi kalau anak itu terus kecil. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak kalau di sini mau anaknya bayi terus? Ya. Tentunya kita akan merasakan pasti ada masalah nih. Ya, apalagi kalau dia bertumbuh, harusnya ya memang ya Bapak Ibu, karena dunia kita sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa itu merusak ya segala hal yang ada di dalam ciptaan Tuhan. Kita melihat bisa saja ada orang karena beberapa gangguan di dalam secara fisik gitu ya, memang dia mengalami hambatan di dalam pertumbuhan secara fisik. Dia tidak bisa bertumbuh ya lebih tinggi misalnya ya. Atau secara pemikiran juga semakin hari kan harusnya semakin dewasa. Tetapi pada umumnya secara normal manusia itu pasti mengalami pertumbuhan sejak masa bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, kemudian masuk ke usia yang dewasa. Bapak Ibu Saudara, demikian juga di dalam kerohanian kita. Sejak pertama kali benih keselamatan itu, firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kita, dan pertama kali dari dalam hati kita mengakui Yesus adalah Tuhan saya, dan hanya melalui Kristus saya percaya bahwa kehidupan saya baik di dunia ini maupun yang nanti ketika saya mati ada bersama-sama dengan Tuhan. Bahasa di Alkitab dibilang, barang siapa yang sudah percaya kepada Kristus, dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, itu jaminan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan bagaimana kita bisa dapat semua itu? Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, bukan usaha kita. Tetapi kadang-kadang ya, bahkan sering orang berpikir bahwa kalau begitu, kalau keselamatan itu diberikan oleh Tuhan, demikian juga Tuhan harusnya bertanggung jawab. Saya tidak perlu lagi dong bertanggung jawab dengan pertumbuhan iman saya. Tidak Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, kita juga bertanggung jawab terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena Tuhan sudah menghidupkan kita. Kita bukan lagi orang yang mati, Bapak Ibu sekalian ya. Tadi ada slide sudah, bisa bantu lagi. Ya, tadi ada slide. Ini slide dari gambar yang mudah-mudahan ini nggak terlalu serem ya buat Bapak Ibu. Karena kita semua kan akan ada seperti di gambar itu. Ya, mungkin kecuali kita dipanggil Tuhan, mungkin tenggelam di laut gitu ya, atau meledak di atas pesawat ya nggak sempat gitu seperti itu. Nah, kemarin saya lihat ada sedikit video ya, saya lihat di TikTok ya atau apa. Ada orang nyebrang ke Pulau Seribu, kemudian kapalnya itu karam ya, ngeri banget ya. Yang tahu siapa yang sudah pernah ke Pulau Seribu di sini. Padahal kan nyebrangnya cuma dekat ya. Ada yang 1 jam, ada yang cuma beberapa menit. Tetapi antara Jakarta dengan pulau itu ternyata kalau terjadi sesuatu terhadap speedboat yang kita naiki dan kita nggak bisa berenang, dan juga kita tidak ada alat pelampung, alat penyelamat hidup, ya artinya kita pasti akan tenggelam dan berakhirlah hidup kita di situ. Tapi pada umumnya kita semua ya nanti seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab mengatakan sebetulnya orang yang belum mengenal Tuhan itu kita adalah orang yang mati. Ya. Saya ada ayatnya, bikin. Ya. Jadi di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama itu dikatakan, kamu dahulu sudah mati
karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itulah Bapak Ibu Saudara keadaan kita sebelum kita mengenal Kristus. Itulah keadaan kita sebelum kita mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Dikatakan kita adalah orang yang mati, sudah mati. Ya, seperti tadi di gambar tadi, itu orang yang sudah mati itu tidak bisa merespon. Inilah yang kita pahami tentang keselamatan. Sehingga kita meyakini bahwa memang keselamatan itu bukan usaha kita, Bapak Ibu sekalian. Karena orang mati nggak bisa berespon. Bapak Ibu mau kasih duit dia berapa M pun ya, mau 8 triliun juga, mau kasih emas atau mau kasih berlian yang bernilai, orang ini bangun nggak, Bapak Ibu? Pasti enggak ya. Kenapa? Karena ya memang dia sudah mati. Demikian juga ketika seseorang belum percaya kepada Kristus, kita mengatakan kita adalah orang yang mati, sama sekali nggak bisa meresponi. Tetapi ketika Roh Kudus itu menghidupkan kita, bekerja di dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang sudah dihidupkan, ya, bersama-sama dengan Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu tentunya kita nggak mau ya kayak begini, ya. Lagi di rumah duka, ini gambarnya kayak gini, tiba-tiba ada orang bangkit. Ini itu serem ya, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang gitu ya, kalau ke rumah duka ya suka berpikir overthinking gitu ya. Ini kalau orang ini tiba-tiba bangkit gimana ya? Apa yang terjadi? Apalagi kalau lagi mimpin kebaktian gitu kan. Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan ya kalau hamba Tuhan? Ya belum terjadi ya. Nah tetapi di Afrika Selatan, Bapak Ibu itu ini saya ambil salah satu berita ya. Masih sebetulnya, nah itu makanya di sana kan ada satu kali, bahkan di Indonesia kemarin saya pernah lihat ada kirim video di rumah duka Grand Heaven itu atau di Jelambar ya, ada orang sampai mendoakan supaya orang itu bisa bangkit dari, padahal sudah dipeti, sudah di rumah duka, Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah mereka meniru ya apa yang dilakukan di Afrika Selatan. Ini dilakukan orang Kristen di sana. Mereka mengutip darah kitab bahwa memang betul Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan Yesus sendiri pun kan pernah membangkitkan Lazarus. Ya, para rasul juga pernah ya membangkitkan orang, dan itu bisa terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ini bukan, saya percaya ini bukan sesuatu yang memang harus dilakukan oleh kita, walaupun kita percaya memang Tuhan bisa melakukan atau bisa membangkitkan orang mati. Saya sendiri kalau seandainya ya dalam waktu Tuhan yang sudah ada di dalam situ, saya juga nggak mau Bapak Ibu didoain dibangkitin ya. Sudah enak bersama dengan Tuhan Yesus ya nggak? Tiba-tiba bangun lagi loh, masih di dunia. Kan enak sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kan, orang yang sudah mendahului kita. Bukankah itu iman kita kan? Sehingga walaupun di tengah-tengah kedukaan kita bisa saja secara manusia kehilangan, tapi kan kita tahu bahwa orang yang sudah pergi mendahului kita itu sudah bersama dengan Tuhan. Nah memang Bapak Ibu Saudara yang menjadi masalah adalah begini. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus dan Alkitab mengatakan kita dibangkitkan ya. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 mengatakan itu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita. Bapak Ibu tadi dikatakan ya di Efesus 2 ayat 1 kan bunyinya kita tuh sudah mati. Sudah mati. Ini maksudnya mati rohani ya. Kita bisa saja secara fisik bisa jalan-jalan. Tetapi ketika orang yang belum mengenal Kristus itu dikatakan orang yang mati. Kenapa? Karena roh mereka tidak bisa berespon kepada Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Kita hari ini bisa datang ke sini, saya percaya dengan satu keyakinan bahwa kita sudah menyembah Tuhan. Dan mengapa itu bisa terjadi? Karena kita orang yang sudah dihidupkan. Nggak mungkin kita orang mati. Walaupun saya percaya ya ada juga orang-orang yang mungkin hanya melakukan ibadahnya itu secara ritual, atau mungkin karena dia lahir secara Kristen. Mungkin saja seperti itu. Sehingga mungkin tidak bisa menikmati Bapak Ibu sekarang. Kalau seorang yang
ya bisa saja ya orang merasa nyaman, ya karena hari Minggu saya orang beragama harus beribadah. Tetapi harusnya lebih dari itu. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan, bukan mati. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, khususnya ketika kita ibadah hari ini, karena roh kita mau berespon kepada Tuhan. Kita sekarang tahu bahwa saya punya Allah, punya pribadi yang harus saya sembah. Makanya saya kebaktian di sini. Kita kan di sini bukan sedang absen ya kepada pendeta, kepada penginjil, kepada aktivis supaya bisa kita hadir. Ya memang Bapak Ibu kita harap Bapak Ibu sekalian bisa terus hadir dengan rajin di dalam ibadah ini. Karena itu adalah salah satu cara kita berespon kepada Tuhan karena kita sudah dihidupkan. Nah, jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus, dia telah dihidupkan. Kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dihidupkan di sini bukan berarti kita sedang bernapas, bukan? Orang di luar sana yang belum percaya juga, mereka juga sedang bernapas. Tapi Alkitab mengatakan orang yang belum percaya kepada Kristus, mereka adalah orang-orang yang sudah mati. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah dihidupkan. Nah, yang menjadi masalah adalah begini, ketika kita percaya kepada Kristus, saya sekarang jadi orang Kristen, saya jadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saya kan masih dikasih hidup. Beda ya Bapak Ibu ketika misalnya penjahat yang di samping Tuhan Yesus itu, kita tidak kasih tahu pada kiri atau kanan, tapi kita tahu pasti ada di samping. Yang hari itu juga di saat kematiannya dia mengaku percaya kepada Kristus. Tapi sudah dia mengaku percaya kan dia langsung mati. Nah, kan tidak semua orang seperti itu. Apakah Bapak Ibu mau sesudah percaya kepada Kristus langsung dipanggil? Sebetulnya enak juga kan? Karena langsung kan bersama-sama dengan Kristus. Gak lagi tinggal di dunia ini yang penuh dengan kesusahan, ya kan? Kita bergumul dengan keadaan ekonomi kita, dengan bisnis kita. Kita harus pinjam sana sini untuk memenuhi kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu saya mengetahui ada banyak orang kan yang terikat dan orang yang terikat dengan kewajiban-kewajiban kan, karena mungkin ingin memenuhi kebutuhan hidup atau juga mungkin karena bukan kebutuhan sih, tapi keinginan mau beli barang yang banyak, akhirnya pinjam sana, pinjam sini. Ya, apalagi sekarang mau pinjam kan bisa pakai pinjol ya. Dan ternyata pinjol itu ngeri Bapak Ibu ya. Ada orang yang pinjam mungkin cuma dari 2 juta, tapi kemudian harus jadi berapa? 20 juta. Ya. Ada seorang rekan di Kalimantan sana ya. Ada seorang guru itu terlibat pinjol ya. Dan akhirnya dari sekolah kami mengeluarkan dia. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya kan kalau kita mau pinjam itu ya silakan hak kita. Tapi yang jadi masalah adalah ternyata teman-temannya yang lain dipakai namanya sebagai seperti apa gitu ya, seperti mungkin yang merekomendasi, sehingga teman-temannya ini ikut ditelepon oleh orang yang meminjamkan itu ya. Dan banyak sekali terjadi ya kerusuhan lah kecil di situ, karena ternyata beberapa temannya ini sama sekali nggak tahu apa-apa, kok tiba-tiba ditagih oleh penagih gitu ya, atau debt collector dari temannya yang meminjamkan itu. Ya, satu sisi Bapak Ibu Saudara, ya, saya mengerti ya, setiap orang itu punya kebutuhan-kebutuhan. Dan kadang-kadang ya tidak ada cara lain, ya cara yang paling mudah ya pinjol itu. Tetapi akhirnya terlibat dengan hutang-hutang yang tidak ada habis-habisnya. Ya, itu salah satu ironi yang ada di kita ketika kita tinggal di dunia ini kan. Belum lagi kesusahan, penderitaan yang lain, sakit penyakit. Ya, ketika kita ada orang yang sakit, biasanya kita berdoa. Nah, ini beberapa hari yang lalu, Sabtu kemarin ya, rekan kerja saya di satu sekolah yang lama itu meninggal dunia. Ya, Bapak Ibu, dan
biasa kalau kita tuh di grup kan kasih tahu, doa cepat sembuh Tuhan angkat penderitaannya, gitu kan? Tuhan angkat sakitnya kan? Ya kan, kita selalu berdoa begitu. Yang tidak apa-apa Bapak Ibu, nggak salah kita berdoa Tuhan angkat sakit kita. Itu keyakinan kita dan Alkitab mengajarkan itu. Tapi kemudian ada pesan lagi yang baru, ya, dari suaminya. Dan suaminya menulis kata-kata yang mengagetkan semua teman-teman. Ya, dia mengatakan, ya Tuhan sudah benar-benar mengangkat penderitaannya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya istrinya sudah meninggal. Ya. Jadi berterima kasih untuk doa dari teman-temannya yang berdoa supaya sembuh. Tetapi sekarang Tuhan punya cara lain, betul-betul Tuhan mengangkat semua penderitaannya. Akhirnya dia bisa kembali kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, tapi itu tidak terjadi kepada setiap orang yang ketika dia pertama kali percaya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan. Nanti sampai Tuhan itu mengatakan stop, kamu selesai sampai di sini. Ya, kamu kembali kepada saya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada di tengah-tengah dunia ini? Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-16. Di situ mengajarkan kita bahwa ketika kita percaya, kita harus menjadi orang yang bertumbuh. Sampai kapan? Sampai berapa lama kita bertumbuh itu? Ya, sampai Tuhan kembali, Tuhan memanggil kita kembali bertemu dengan Tuhan. Tetapi ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, ada satu kewajiban yang harus kita lakukan dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa? Kita harus bertumbuh. Mengapa harus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ada banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan, hanya menjalani kehidupan kekristenannya begitu saja. Dia berkata, saya percaya Tuhan, tetapi nggak ada keinginan sama sekali untuk tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Saya menjalani kehidupan, ya sama juga dengan orang yang belum percaya. Mungkin sama juga dengan tetangga kita yang ada dekat rumah kita. Mungkin sama dengan teman kita yang ada di sekolah. Mungkin sama dengan rekan kerja kita yang ada di tempat kerja kita. Atau rekan bisnis kita. Kan gak ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi orang-orang yang sudah dihidupkan oleh Kristus, kita harus bertumbuh. Dan salah satu tandanya kita bertumbuh adalah kita mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Adakah Bapak Ibu Saudara hari ini kita mau bertanya, ya, sungguh-sungguh tahu? Tentunya menghendaki ini bukan berarti ya oke, nggak apa-apa kita, misalnya kita mau kuliah di mana, ya kita tahu Tuhan Engkau menghendaki saya kuliah di mana. Oh saya mau bekerja, Tuhan mau saya bekerja di mana. Oke, itu kehidupan yang praktis. Oh, tuh saya mau melakukan apa hari ini? Saya mau bagaimana saya mau menyekolahkan anak-anak saya? Bagaimana saya mau menghidupi keluarga saya? Tapi bisa lebih dari itu, kita mau tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan? Misalnya, ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di tengah-tengah umat Tuhan di gereja ini misalnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya mau cari tahu. Kemudian yang kedua adalah kita bertumbuh, adalah kita mengenal apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Kita mengenali, kita tahu, oh ini ya akhirnya ketika kita mengerti, saya mengenali apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saya kemudian menaklukkan diri di dalam pimpinan Tuhan. Ketika saya tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, untuk bertumbuh, Tuhan tidak membiarkan kita sebagai gerejanya itu bertumbuh begitu saja. Tadi kita baca di dalam ayat yang ke-11 itu dikatakan, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus.
Bapak Ibu Saudara, Allah memang menginginkan kita untuk bisa bertumbuh dalam kerohanian kita. Tetapi Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia memberikan bagi kita orang-orang yang memperlengkapi kita sebagai tubuh Kristus. Yang tadi dikatakan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Bapak Ibu Saudara, memang kita sekarang tidak lagi mengenal ada yang namanya rasul ataupun nabi, ya, secara jabatan. Kita mengenal pemberita Injil, gembala, atau gembala ini dalam terjemahannya itu shepherd. Kalau kita kenal itu bahasa Inggrisnya pastor. Ya, sebenarnya kalau bilang pastor itu bukan pastor Katolik ya Bapak Ibu. Tapi itu terjemahan dari shepherd, dari gembala, ya, yang punya tugas untuk menggembalakan orang-orang yang percaya. Demikian juga di jemaat itu ada pengajar-pengajar. Nah, siapa yang menggantikan rasul-rasul dan nabi-nabi ini? Itulah firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nabi-nabi baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan juga rasul-rasul yang bersama-sama dengan Kristus, mereka lah yang menuliskan apa yang sekarang kita baca di dalam Alkitab ini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga mengapa kita setiap ibadah pasti kita akan membaca Alkitab, Bapak Ibu. Karena itulah yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita bisa bertumbuh. Sekarang orang memang lebih suka, ya, saya tahu ya, ada orang di Afrika lagi Bapak Ibu. Sebenarnya Afrika itu kalau itu mereka ya, kalau secara ekonomi mereka tuh ya mungkin bisa dikatakan banyak penduduk miskin. Tapi secara rohani, saya pernah lihat satu tayangan video, itu satu ibadah itu bisa ribuan Bapak Ibu. Jadi tempat ibadahnya itu kayak tenda. Dan ada seorang pemimpinnya itu, mereka menyebut dia sebagai nabi. Ya, salah satu mungkin ya itu tadi ya. Dan mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, sebetulnya kita orang percaya nggak membutuhkan itu. Kita membutuhkan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau punya kerinduan? Kita punya kesadaran bahwa firman Tuhan ini yang akan menolong pertumbuhan kerohanian saya. Tidak cukup Bapak Ibu kita cuma datang ibadah setiap hari Minggu dan kita membaca firman Tuhan itu setiap minggu sekali. Ya, kita mungkin malah kalah sama agama saudara kita yang lain. Ya. Mereka bahkan sudah sampai bisa membaca tulisan yang bukan bahasa Indonesia ya, dengan bahasa aslinya. Ya, kita boro-boro baca Alkitab dari bahasa aslinya, Ibrani atau Yunani. Bahasa Indonesia pun kadang-kadang mungkin ada ya yang belum kita baca di bagian Alkitab ini. Dan itu nggak memungkinkan kita, kalau kita nggak punya kerinduan itu, untuk kita bisa bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan orang-orang untuk memperlengkapi umatnya supaya bisa mengalami pertumbuhan. Dan yang ada pada kita saat ini adalah para pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan juga mereka adalah orang-orang yang mengajar. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk orang yang dengan jabatan-jabatan seperti ini. Yaitu yang pertama, untuk memperlengkapi jemaat untuk pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Sehingga Bapak Ibu, gereja itu akan terus hidup dan bisa melayani. Mungkin memang sekarang ini kita adalah anggota-anggota jemaat yang rajin. Tetapi saya percaya Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar menjadi anggota jemaat yang rajin untuk hadir. Tetapi Dia juga memanggil kita untuk bisa melayani bersama-sama. Tentunya dengan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Dan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita bukan untuk supaya kita merasa lebih tinggi dari orang lain yang ada di jemaat kita. Atau dengan jabatan yang kita punya itu kita menjadi sesuatu yang kita pakai untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk membangun jemaat. Bapak Ibu Saudara, di daerah saya itu ya, kalau mau Paskah atau Natal, saya nggak tahu ya, kadang-kadang susah sekali ya, bahkan di dalam agama pun sudah bercampur sekali dengan politik. Jadi kalau Natal, Paskah, biasa kan ada baliho yang gede banget di jalan,
Selamat Natal, Selamat Paskah. Nanti biasanya apa Bapak Ibu? Selain tulisan itu, ada apa ya, gambar apa yang muncul? Biasanya gambar orang gitu ya. Gambar orang yang pasti yang membayar, kan sepatu itu nggak murah ya. Itu mungkin segede itu bisa 700.000 bahkan bisa 1 juta ya, tergantung kualitasnya. Ya itu kan per meter aja kalau nggak salah sekarang 1 meter berapa? 27.000 ya. Nah itu kan berapa meter, itu gede sekali kan di jalan. Nah biasanya tulisannya cuma kecil ya dibanding Selamat Natal, Selamat Paskah. Nanti ada orang ya, entah itu pejabat, entah itu caleg, nanti nah ini tahun depan kan mau pemilu, pasti akan banyak muncul. Ya. Nah biasanya juga kalau dia punya jabatan di gereja, kalau pendeta kan PDT, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya pendeta, PDT, Turki, dan seterusnya. Nah, karena di jemaat asal saya, begitu kebanyakan gereja di Indonesia Timur, orang juga bisa dapat kalau pelayan tulisannya apa? Kalau di tempat saya ada Penatua, jadi PNT, mirip cuma beda 1 huruf, Bapak Ibu ya. Kalau PDT D di tengah, kalau Penatua PNT gitu ya. Nah kalau salah baca bisa dibaca pendeta ya. Dan mereka punya jabatan yang sebetulnya ya sudah mendekati ya sama dengan apa yang dilakukan oleh pendeta. Karena di tempat saya dulu ya, saya nggak tahu sekarang aturannya bagaimana. Seorang penatua bisa naik mimbar, boleh khotbah Bapak Ibu. Saya nggak tahu di DKI boleh nggak ya? Nggak boleh ya. Kalau di gereja saya mereka boleh. Saya nggak tahu. Itu dulu zaman saya sekolah minggu saya sering lihat. Apalagi kalau pendeta jarang datang, biasa nanti penatua. Satu lagi sama dengan kita ada diaken. Tapi biasa jarang diaken yang pasang spanduk. Biasa yang penatua gitu. Dipakai gelarnya Bapak Ibu di situ. Saya nggak tahu itu untuk keren-kerenan atau untuk apa. Tapi sebetulnya bukan itu ya. Sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya, nggak usah lah tulis-tulis. Kalau pendeta silakan lah ya. Ya, orang tahu itu kan itu jabatan secara gerejawi kan ya. Kalau cuma jabatan itu pun kan diganti-ganti kan nggak selamanya. Nggak tahu ya, ada gereja penatua selamanya. Kalau tempat saya penatua bisa diganti-ganti. Kalau pendeta kan seumur hidup, nggak ada pendeta tiba-tiba tahun depan gitu. Ya kecuali dia tidak agama yang mungkin dicabut pendetanya ya. Tapi kan itu seumur hidup akan dibawa sampai mati. Tapi kalau orang jabatan dengan jabatan gerejawi tidak. Ya oke lah, saya tidak bisa menilai Bapak Ibu apa motivasinya. Tetapi sebetulnya jabatan-jabatan atau pelayanan-pelayanan seperti ini tujuannya adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Yaitu bagaimana membangun jemaat yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah jemaat. Dan yang berikutnya adalah supaya jemaat memiliki kedewasaan penuh. Tadi Bapak Ibu sekalian, ilustrasi saya bahwa tumbuhan saja dari kecil dia lama-lama menjadi besar. Manusia dari seorang bayi, anak-anak, remaja, pemuda lama-lama menjadi besar. Demikian juga kerohanian kita. Tuhan memberikan orang-orang ini, gembala, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil, supaya memperlengkapi jemaatnya, supaya memiliki kedewasaan penuh dan bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maksudnya Bapak Ibu, kepenuhan Kristus adalah kita mengenal Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Memang kita tidak bisa sempurna ya, tetapi pribadi yang menjadi contoh teladan kita adalah siapa? Adalah Kristus. Makanya kita tahu ada kalimat kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus Bapak Ibu. Kita memang nggak dipanggil serupa dengan siapapun sebetulnya ya. Saya tahu kita mungkin punya hamba Tuhan ya, atau pendeta yang kita favorit. Misalnya saya nggak tahu ya, Bapak Ibu Saudara memfavoritkan pendeta siapa? Yang hebat-hebat ya, yang khotbah. Mungkin kita sering kali dengar ada di YouTube, jemaatnya juga banyak. Tidak, kita tidak dipanggil untuk menjadi serupa dengan pendeta yang hebat-hebat itu, tidak. Tetapi kita dipanggil untuk bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mengenal Kristus yang adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Dan yang terakhir adalah
kita tidak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama. Saya ajak Bapak Ibu kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Sudah ketemu? Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, para Rasul Paulus khususnya di sini itu mengantisipasi. Supaya apa? Dia mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa Allah yang sudah memberikan ya para nabi, para rasul, para penginjil, para pemberita Injil, gembala dan pengajar, supaya memperlengkapi jemaat tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tadi dikatakan di dalam 1 Petrus, karena di dunia ini banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul. Ya, atau saya bisa katakan secara sederhana, banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh para rasul. Yang ada di dalam Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itulah Bapak Ibu kenapa Rasul Paulus terus mengingatkan jemaat Efesus. Di dalam keinginannya supaya jemaat itu bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bisa mengenal Tuhan dengan baik, punya kedewasaan yang penuh, mengenal Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus, dan supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Inilah Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan kita terlibat di dalamnya. Kalau tadi di depan saya katakan keselamatan kita itu betul-betul 100% anugerah Tuhan. Saya gambarkan tadi ada orang mati tidak bisa berespon. Tetapi pertumbuhan kerohanian kita bertanggung jawab di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita sudah dilahirbarukan. Kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Sehingga kita tidak bertindak pasif, tetapi kita mau terus bertumbuh di dalam anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu. Dan ada kalimat terakhir yang menarik Bapak Ibu, di dalam seluruh apa yang sudah dilakukan oleh para rasul, para nabi, pemberita Injil untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, ada kalimat yang tidak boleh kita lupakan, yaitu dikatakan demikian di ayat 16 bagian yang terakhir, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Kalau Ibu Saudara, saya menampilkan ini, tidak ada pertumbuhan rohani jika tidak ada kasih, dan tidak ada pelayanan yang sejati juga tanpa kita memiliki kasih. 1 Korintus 13, Rasul Paulus juga menjelaskan, mungkin kita bisa punya bahasa-bahasa malaikat, kita punya karunia-karunia yang luar biasa, bahkan kita bisa memberikan tubuh kita untuk dibakar, untuk berkorban maksudnya. Tetapi kalau kita tidak punya kasih, itu tidak ada artinya. Jadi Tuhan memanggil kita untuk kita bertumbuh di dalam anugerah dan kasih-Nya. Setiap jemaat diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Bahkan untuk menjadi orang-orang yang juga bisa dipakai di luar sana, orang bisa melihat, oh ini yang murid Kristus. Sehingga mereka tertarik untuk mengenal Kristus, mengetahui lebih dalam siapakah Kristus. Tapi itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Di dalamnya kita harus membangun diri kita di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, memang ini tidak mudah. Saling mengasihi dalam satu komunitas itu tantangannya berat. Ya, sebenarnya contoh kecil Bapak Ibu di rumah kan, ya begitu sulit ya. Bahkan kakak beradik. Alkitab membuka
kejahatan pertama manusia yaitu apa? Di tengah-tengah keluarga kan Bapak Ibu, antara Kain dan Habel. Ya orang kenapa bisa membunuh yang ada kasih? Ya kita mungkin ya nggak membunuh adik kita ya. Ya tapi itu mau mengatakan bahwa ternyata tantangan untuk mengasihi itu dimulai dari tengah-tengah keluarga, lembaga yang Tuhan dirikan ya. Yang paling awal, yang paling kecil. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam satu komunitas di gereja. Belum lagi satu negara ya. Bapak Ibu sekarang kalau buka TV kan kadang-kadang kita kesel juga gitu ya. Banyak sekali kata-kata kebencian kan yang ditujukan kepada pendukung calon presiden yang satu ke calon presiden yang lain. Ya kita kalau jadi pendukung salah satu kita kadang-kadang jadi ikut marah juga. Kenapa kebencian itu terekspos Bapak Ibu? Ya di media-media. Yaitu gambaran bagaimana manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dan kasih memang itu susah sekali untuk bisa terwujud. Nah kita mau mulai dari mana Bapak Ibu? Kita bisa mulai dari tengah-tengah keluarga kita. Kita mau mulai dari mana? Dari tengah-tengah komunitas kita, yaitu gereja. Saya rindu kita adalah menjadi orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, memang ini tidak mudah Bapak Ibu karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Punya emosi, punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tapi Tuhan memanggil kita bukan hanya diperlengkapi untuk mengalami, kita bisa tahu bahkan. Ya di kitab Wahyu Bapak Ibu ya, jemaat Efesus ini dipuji. Walaupun akhirnya dikatakan karena kamu sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Dipujinya apa Bapak Ibu? Jemaat Efesus dipuji adalah kamu tahu membedakan ya, mana orang-orang yang sesat di dalam gereja kamu. Artinya mereka pengajaran doktrinalnya bagus. Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitab Wahyu ya, ketika teguran kepada jemaat yang ada di Efesus. Tetapi jemaat ini dicela. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam kasih dan karunia Allah sendiri, kita tetap punya kasih di dalam kehidupan kita. Karena memang kita juga lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kadang-kadang susah ya memang mengasihi orang lain, tapi saya nggak tahu ya bagaimana tipsnya mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kita cari aja di Google gitu ya. Kalau sekarang ada ChatGPT, cari aja ya. Dia bisa deskripsinya panjang. Tapi mungkin kalau saya punya tips yang sebetulnya mudah. Tapi mudah kalau mau lakukan, kalau nggak mau lakukan ya sulit juga. Yaitu kita mau mengasihi orang karena memang Kristus kan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita tahu Bapak Ibu ya, seberapa berdosanya hidup kita, seberapa jahatnya hidup kita, seberapa brengseknya hidup kita ya. Dan kemudian kita lihat, Tuhan itu mengasihi saya ya, mau terima saya. Itu kan ada penggambaran ya di kitab Injil itu bagaimana perempuan yang kedapatan melakukan dosa itu dikasihi oleh Tuhan. Kan harusnya hari itu dia bisa dilempari dengan batu karena hukum Musa seperti itu. Nah, harusnya kasih yang kita terima dari Tuhan seperti inilah ketika kita memperlakukan orang lain. Yang mungkin bagi kita orang itu sangat brengsek gitu ya, sangat menyakiti hati kita, sangat tidak layak dikasihi. Kan sama ya, kita juga sebetulnya bukan orang yang layak dikasihi. Ya, mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Saya sendiri juga sedang belajar bagaimana bisa mengasihi ya orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, membenci kita. Ya. Belum lagi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang bukan orang Kristen ya, orang-orang yang mengatakan kita ini orang kafir. Wah itu kan kemarin ada yang viral ya, ada seorang bocah itu
di daerah Jawa itu dibully ya, dikata-katai ya, diolok-olokin. Nah itu kan realitas yang ada. Kita orang-orang yang dibenci sama orang, bagaimana kita mau bisa mengasihi mereka. Nah itu kita mulai dari komunitas kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa bertumbuh dalam kasih dan anugerah-Mu. Karena ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak sepatutnya dikasihi karena kami orang-orang berdosa. Tetapi Engkau dengan kasih-Mu yang besar, Engkau dengan kasih-Mu yang kekal, Engkau yang tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kami, Engkau mau mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang juga bisa mengasihi. Kami juga boleh meresponi ya Tuhan, akan kasih karunia-Mu, dengan kami mau memperlengkapi diri kami. Kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kami semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Sehingga ya Tuhan, kami menjadi orang-orang percaya yang juga bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga melalui hidup kami, orang-orang boleh tertarik untuk mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Sriani yang minggu depan akan mengadakan perjalanan ke Medan. Tuhan pimpin dalam perjalanannya, boleh tiba di tempat tujuannya dengan selamat dan boleh menikmati sukacita bertemu dengan keluarganya. Berdoa juga Engkau untuk pergumulannya, anaknya Bariantio yang saat ini mungkin ya Tuhan sudah mulai mundur dan tidak mau datang ke gereja lagi. Tuhan, Engkau gerakkan hatinya. Pakai orang-orang saudara-saudara yang sudah percaya untuk kembali mengajak dia, kembali menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan, menjadi orang yang kembali mau berserah kepada Tuhan, kembali menjadi orang yang boleh melihat bahwa Tuhan sesungguhnya mengasihi dia. Kami berdoa ya Tuhan untuk Lawson Mega yang saat ini juga dalam proses pemulihan operasi. Tuhan memberkati semuanya boleh berjalan ya Tuhan, pemulihan matanya yang dioperasi dan boleh kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Berdoa untuk Olive yang sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan, berkati makanan, obat-obatan yang dikonsumsi. Menyerahkan juga ya Tuhan untuk setiap kami dalam pergumulan kami, baik di rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan ekonomi kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan kebutuhan kami. Kadang-kadang mungkin ya Tuhan kami seperti melihat Tuhan meninggalkan kami, tetapi sesungguhnya tidak, karena Engkau memelihara. Bahkan Engkau memelihara, memberikan pengen kepada bunga bakung yang di ladang yang hanya sebentar saja ada, kemudian lenyap. Apalagi kami sebagai manusia yang Kau ciptakan. Percaya ya Tuhan bahwa Engkau sungguh memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan juga untuk setiap anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di dalam gereja ini, biarlah kami boleh menjadi komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, doa-doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Dan kita akan masuk dalam persembahan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nanti untuk persembahan bisa dari belakang dulu ya, maju ke depan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari KPPK 352. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau ibadah ini telah Kau pimpin dari awal sampai dengan akhir. Dan pada saat ini kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah kami terima. Berkati Bapak untuk tangan-tangan yang telah memberi dan dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Inilah doa kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lagu pemutusan dari KPPK 53 dan nanti akan dipimpin oleh Evangelis Duki Sulti. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.